Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 671, mendapatkan 6 boneka tingkat Tuan, 1. Di lubang besar, naga bersisik hijau sudah diambang kematian. Kontrol daya kucing permata itu sangat bagus. Tidak hanya memastikan bahwa naga bersisik hijau kehilangan kemampuannya untuk bertarung, tetapi juga tidak sepenuhnya mati. Jika benar-benar mati, si Yu dan yang lainnya tidak akan bisa mengubah naga banjir skala hijau menjadi boneka mayat hidup. Dia harus menggunakan pedang tulang atau kebangkitan mayat hidup untuk membunuhnya. Kekuatan sumber daya dan keterampilan akan mengubah struktur jiwa bentuk kehidupan transenden saat ia terbunuh, memungkinkannya mewarisi kekuatan tubuhnya ketika masih hidup sampai batas tertentu dan menjadi ras undead baru. Pada pandangan pertama, efek pedang tulang itu sebenarnya mirip dengan buah abadi. Namun, masih ada perbedaan antara satu sebagai sumber daya legendaris dan yang lainnya sebagai sumber daya mythical. Artinya, pedang tulang hanya efektif untuk kehidupan di bawah level totem, sedangkan sumber daya mythical, buah abadi, dikenal efektif untuk kehidupan level demigod. Adapun apakah itu efektif melawan makhluk mythical, dia tidak tahu. Tentu saja, jika keterampilan kebangkitan mayat hidup Qitong mencapai transenden dan kemahiran Dao, bukan tidak mungkin efek keterampilannya melebihi sumber daya legendaris, pedang tulang. Berdengung, Mesya besar itu menebas dengan pedangnya. Naga sisik hijau di lubang besar juga mati sepenuhnya seperti macan putih bermata es dan kura-kura gunung. Meskipun mereka sudah mati, tubuh spiritual mereka telah dipenjara oleh pedang tulang. Pada saat ini, mereka sudah menjadi boneka pedang tulang. Melalui penguasaan level maksimal, Qitong, yang telah menguasai pedang tulang, segera menghapus sisa kecerdasan dari ketiga undead melalui kekuatan pedang tulang. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk mengontrol. Baik itu pedang tulang atau kebangkitan mayat hidup Qitong, setelah membunuh musuh, mayat hidup musuh masih bisa mempertahankan sebagian kesadaran mereka sejak mereka masih hidup. Tentu saja, jika ingin mengendalikannya sebagai boneka undead, akan lebih baik jika pikirannya juga terhapus. Qitong juga bisa memilih untuk membiarkan mereka mempertahankan kesadaran. Namun, ketiga tuan ini terlihat sangat membosankan. Tidak perlu. Dengan pengalaman kematian mereka, jika mereka mempertahankan kesadaran, mereka pasti akan menangis, membuat keributan, dan menjadi ganas di pedang tulang. Mengaum. Pada saat ini, si Yu dan yang lainnya sudah keluar dari bentuk Mesya. Bagaimanapun, formulir ini menghabiskan terlalu banyak energi. Qitong juga kembali ke bentuk roh pedangnya dan memiliki pedang tulang yang telah kembali seukuran pisau buah. Itu mulai memanggil boneka undead yang mereka buru bersama. Mengaum. Dalam kabut abu-abu, naga bersisik hijau dalam bentuk tubuh spiritual ilusi, serta macan putih bermata es dan kura-kura gunung, dipanggil oleh Qitong lagi. Mengaum. Tiga tuan mayat hidup masih terlihat megah, tetapi mereka tunduk pada pedang tulang dan Qitong. Kurang dari nama lebih besar dari roh naga sisik hijau. Atribut, mayat hidup, naga. Poin energi, 53.150.000. Kurang dari nama lebih besar dari roh harimau bermata es. Atribut, mayat hidup, es. Poin energi, 47.060.000. Kurang dari nama lebih besar dari roh kura-kura gunung. Atribut, mayat hidup, bumi. Poin energi, 45.920.000. Saat mereka muncul, si Yu mendeteksi perkiraan fluktuasi energi mereka melalui indeks. Sayang sekali. Melihat ini, si Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan menyesal. Itu jauh lebih lemah. Di samping, kucing permata juga mendarat dan melihat ketiga undead besar yang telah tunduk pada pedang tulang di depannya. Yah, itu sama dengan efek bereksperimen dengan binatang buas tingkat komandan dan tingkat raja sebelumnya. Itu jauh lebih lemah daripada saat masih hidup. Untungnya, sebagian besar keterampilan telah diwariskan, dan pengalaman keterampilan belum banyak hilang di jiwa. Itu masih bisa menampilkan kekuatan pertempuran tingkat tuan, kata si Yu. Meskipun kekuatan pedang tulang legendaris itu ajaib, proses menghidupkan kembali undead tetap tidak bisa menghindari kehilangan sebagian besar kekuatannya. Namun, si Yu sudah sangat puas pada level ini. Misalnya, keterampilan super sempurna naga sisik hijau, skala terbalik, dan keterampilan super sempurna roh harimau bermata es, absolute zero.
Pengalaman keterampilan ini semuanya terpelihara dengan baik. Dapat dikatakan bahwa salah satu dari ketiga undet ini dapat membunuh pohon iblis neraka bumi yang mereka temui sebelumnya. Adapun pohon iblis neraka bumi itu, Baby Ginseng hanya mengalahkannya dengan sekuat tenaga. Chitong mengendalikan total 3 undet tersebut. Selain kekuatan tubuh utama Chitong, jika ada pertemuan tim lain, bahkan jika Bugi bisa menggunakan bola naga legendaris, tempat pertama bukanlah milik Bugi, tapi milik Chitong. Bahkan jika Eleven meletus dengan kekuatan Dewa Iblis, sulit untuk mengatakan apakah itu bisa mengalahkan Chitong saat ini. Lagi pula, Eleven harus meledak hingga batasnya untuk memiliki harapan mengalahkan masing-masing dari 3 undet tuan ini. Tanpa dukungan bayi Ginseng, sangat sulit bagi Eleven untuk meletus begitu lama. Selama Chitong mengendalikan undet di belakangnya dan memainkan tag battle, Eleven akan menderita. Berapa lama umur simpan? Si kucing permata bertanya lagi. Saat ini, ketiga undet ini adalah jiwa sisa yang diciptakan oleh pedang tulang. Tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki umur yang panjang seperti undet tuan yang lengkap. Kurang dari setahun, tapi jika aku memelihara mereka dengan pedang tulang, mereka akan selalu ada sebelum energi pedang tulang habis. Selain itu, mereka dapat diperkuat oleh pedang tulang dan menjadi lebih kuat. Ketika kesempatan datang, mereka bahkan mungkin dapat berubah dari jiwa yang tersisa menjadi tubuh roh yang lengkap. Tidak perlu khawatir tentang ini. Petik 2. Namun, Si Yu merenung. Mengapa dia merasa bahwa dalam setahun, mereka akan memandang rendah mayat hidup penguasa tingkat ini? Namun, itu bukan masalah besar. Ketika mayat hidup tuan dieliminasi, itu tidak sia-sia. Dia hanya harus membiarkan Chitong memotong dan menyerapnya melalui rilis roh dan mengubahnya menjadi nutrisi untuk pertumbuhan Chitong sendiri. Pada akhirnya, baik itu kekuatan undet tuan atau kekuatan sumber daya legendaris, mereka tidak akan sia-sia. Bab 672, mendapatkan 6 boneka tingkat tuan, 2. Bagusnya, kucing permata tidak bisa tidak merasa iri. Ini terlihat jauh lebih keren daripada klon. Di langit, Chitong juga bertanya dengan penuh semangat dan gembira. Oleh karena itu, kapan rapat tim berikutnya akan diadakan? Kalau tidak, mungkin juga sekarang. 11, Bugi, Baby Ginseng, Susu, dan yang lainnya memandang ke langit. Sial, 11, Bugi, dan Baby Ginseng adalah yang paling iri. Sekarang, Susu dan Ling tidak hanya memiliki pengikut, Chitong juga memiliki mereka. Selain itu, mereka adalah 3 sahabat karib tingkat penguasa. Ini terlalu kuat. Sebelumnya, sangat sulit bagi Si Yu dan yang lainnya untuk mengalahkan ketiga tuan ini bersama-sama. Dan dengan bantuan kucing permata, mereka semua menjadi boneka Chitong. Dahulu kala, Chitong bisa mengandalkan bos besar untuk memimpin tim membunuh mayat hidup dan pengalaman bertani untuk naik level. Mengapa ada lebih banyak bos besar sekarang? Sial. Chitong terkekeh. Tentu saja, bagi Chitong, rasanya ada kekurangan. Meskipun bisa membentuk 4 binatang suci undet dengan mereka, dalam arti estetika, ketiga tuan ini bukanlah yang paling sempurna. Itu tidak menempatkan mereka pada level yang sama dengan Tyrant Dragon Mechanic dan Duckbill Beast sama sekali. Kalau tidak, itu tidak akan menghapus pikiran pihak lain dengan mudah. Menurut pendapat Chitong, mustahil bagi Si Yu untuk menerima ketiga orang ini sebagai anggota tim kedua. Hanya boneka mayat hidup yang bisa memenuhi syarat sebagai anggota tim kedua yang layak menjadi boneka mayat hidup. Dalam arti estetika Chitong, ia menginginkan undet naga es tingkat penguasa. Akan lebih baik jika tingkat energinya saat masih hidup di atas 80 juta. Hanya dengan begitu ia dapat membuat ulang barisan Jenderal Mu Huiyin. Tentu saja, itu mengacu pada naga es lainnya. Itu jelas tidak bermaksud menyinggung ibu naga. Selain itu, seorang antek tanpa kecerdasan sedikit kurang. Tentu saja, jika ada pilihan yang lebih baik, itu juga akan dengan senang hati menerimanya. Misalnya, mayat bayi Ginseng. Bersihkan medan perang. Ayo pergi. Kami telah tertunda selama sehari. Sudah waktunya untuk berangkat. Si Yu melihat medan perang yang berantakan dan menarik napas dalam-dalam. Ayo. Sangat disayangkan tentang mayat-mayat ini. Kucing permata itu memandangi tubuh ketiga tuan itu. Sebagian besar kekuatan mereka telah diekstraksi oleh pedang tulang dan diberikan kepada tubuh roh yang sesuai,
sehingga mereka tidak bisa lagi menjarah sumber daya tingkat tinggi dari mereka. Sayangnya. Namun, meskipun tidak bisa dijual banyak, itu masih bisa memulihkan beberapa HP. Kucing permata berencana untuk menyimpan sumber daya ini dan menjualnya ketika kembali. Namun, Siyu berkata, itu tidak disayangkan, tidak disayangkan. Bugi, cepat singkirkan. Kucing permata, Bugis. Siyu berkata, mayat 3 tuan juga bagus. Meskipun mereka tidak bisa dijual lagi, kekuatan fisik yang sesuai masih dipertahankan. Petik 2. Harimau itu mungkin sedikit lemah, tapi itu bukan masalah bagi kura-kura penekan gunung dan naga sisik hijau untuk mengalahkan raja biasa dengan kekuatan fisik mereka sendiri. Selain itu, tubuh tingkat penguasa masih harus memiliki jejak afinitas dengan kekuatan alam. Biarkan Bugi menggunakan benang parasit cacing sutra untuk memperbaikinya dengan bayi ginseng. Hanya dengan kekuatan fisik dan kekuatan alam, kekuatan pertempuran dari 3 boneka fisik mungkin bisa setara dengan pohon iblis neraka bumi. Layak untuk dikoleksi. Kamu dapat memiliki penyihir mayat hidup yang jahat dan Tuan Gu yang jahat. Bugi sangat gembira. Bisakah itu memiliki beberapa juga? Lagi pula, bahkan jika itu tidak berkontribusi pada pertempuran ini, itu telah bekerja keras. 11. Baby ginseng, susu, dan Ling menangis. Sudah terlalu banyak untuk membawa peralatan legendaris, dan sekarang mereka bahkan memiliki 3 boneka tingkat tuan. Kucing permata itu juga sangat marah. Apa tingkat kapitalis orang ini? Tidak apa-apa jika dia mengeluarkan jiwanya, tapi mengapa tubuhnya harus diperbaiki dan dibuat menjadi boneka? Bukankah itu 6 boneka tingkat penguasa? Siyu sangat bersemangat. Meskipun dia telah tertunda selama sehari, itu masih sepadan. Dengan 6 boneka tuan di atasnya, dia memiliki identitas alternatif baru untuk dimainkan dalam perjalanan ke negara rubah surgawi ini. Dia tidak perlu khawatir menyebabkan masalah bagi Dong Huang sama sekali. Di bawah level totem, itu tak terkalahkan. Koma titik. Setelah Siyu dan yang lainnya membersihkan medan perang, mereka bersama-sama memasuki ruang reruntuhan untuk beristirahat. Kucing permata datang untuk bepergian dengan cincin reruntuhan. Meskipun kucing permata telah berdiskusi dengan Siyu untuk membiarkan Bugi menjadi pengemudi sebelum berangkat, Bugi mungkin tidak akan pulih tanpa istirahat selama 2 hari. Ini membuat kutukan kucing permata. Jika tahu, itu akan membantu Bugi sebelumnya. Jika itu menyerang langsung dari awal, setidaknya itu tidak harus menjadi pengemudi. Berbeda dengan sekarang, di mana harus menjadi driver lagi. Selain itu, pengemudi asli juga mencegat beberapa rampasan perang. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan. Di dunia ini, itu adalah kucing pengembara yang kesepian. Karena akan melewati negara totem, demi keselamatan, ia harus waspada setiap saat untuk menghindari totem negara musuh memperhatikan. Kucing permata tidak berani menggunakan tiruannya yang sedikit lebih lemah dan hanya bisa melakukannya sendiri. Pada saat ini, di ruang reruntuhan tingkat tinggi, Siyu dan yang lainnya hampir menyesuaikan diri setelah seharian beristirahat. Bagaimanapun, Siyu telah menyiapkan banyak suplemen dan sumber daya sebelumnya. Di bawah strategi pertempuran paywall, tidak perlu memulihkan diri secara perlahan. Bahkan Bugi yang terluka kembali bersinar dengan vitalitas di bawah perawatan berbagai suplemen dan bayi ginseng. Setelah pulih, Eleven dan baby ginseng mulai panik. Pertempuran ini mengungkapkan banyak masalah. Bugi menggunakan peralatan legendaris, dan meskipun dipukuli sepanjang waktu, Bugi bisa melawan penguasa kelas atas begitu lama. Bab 673, mendapatkan 6 boneka tingkat tuan 3. Jika mereka melawan naga skala hijau sendirian, mereka mungkin akan dikalahkan oleh naga skala hijau dalam waktu kurang dari 3 ronde. Kalau saja Bugi sekuat itu, Eleven dan baby ginseng masih bisa menerimanya. Tapi sekarang, setelah pertempuran, kekuatan Chitong bahkan mungkin melebihi Bugi seperti itu. Eleven dan baby ginseng hanya merasa akan semakin sulit untuk mendapatkan posisi pertama dalam tim. 3 boneka tuan. Sial, tidak, ada 6. Bugi juga punya 1. Setelah itu, Susu masih menunggu warisan evolusi dari Blue Sea Sprite, dan keunggulan kecerdasan mekanik Link secara bertahap muncul. Jika menyatu dengan fosil mythical Kirin, siapa yang tahu seberapa kuat jadinya? Itu terlalu sulit, terlalu sulit. 11 pergi ke Link. Seperti kata pepatah,
dalam tim 3 orang, pasti akan ada seorang ahli. Adapun pelatih Ling, ada sesuatu yang bisa membantu Eleven. Pada saat ini, di laboratorium Ling, beberapa klon Bean Bears dan Nine Li Battle Beast adalah subjek percobaan yang ditempatkan di meja percobaan. Tujuannya adalah untuk mempelajari metode kecocokan antara Iron Eating Beast dan skill Superalloy. Dari Shen Feng, Si Yu dan yang lainnya tidak bisa mendapatkan teknologi inti dari Superalloy, tetapi dari perspektif 7 pulau, mereka masih berhasil memperoleh teknologi inti dari Superalloy dan monster paduan. Alasannya sangat sederhana. Grup keuangan Yuan telah menguasai teknologi tersebut, dan kota Istana Naga, 7 pulau, dan Dong Huang telah langsung menyita grup keuangan Yuan. Tidak diragukan lagi sangat mudah untuk membagi beberapa rampasan perang. Kini, Eleven tak sabar untuk menjalani babak evolusi berikutnya. Itu berlari lagi untuk menanyakan tentang kemajuan penelitian Ling. Kata Ling, jangan khawatir, jangan khawatir. Ling sudah punya ide spesifik. Itu untuk memodifikasi tubuh Eleven dan membiarkan organ tertentu di tubuhnya menjadi lebih mirip dengan monster paduan. Risiko modifikasi biologis tidak diragukan lagi sangat tinggi. Bahkan ia harus dengan hati-hati memastikan bahwa tingkat keberhasilannya adalah 100% sebelum dapat membantu Eleven melaksanakannya. 11 bersemangat, matanya yang besar dipenuhi dengan harapan. Ketika menyatu dengan kekuatan terang dan gelap dan berevolusi lagi, itu pasti tak terkalahkan di dunia. Satu pukulan, satu boneka penguasa. Di bagian lain dari ruang reruntuhan, Baby Ginseng juga tidak menganggur. Saat Eleven sedang menunggu kesempatan evolusi, ia juga meneliti sendiri dan telah menjaga Sun Flame Flower yang diberikan Citong. Kekuatan bunga api matahari tidak diragukan lagi bertentangan dengan kekuatan bayi ginseng. Jika Baby Ginseng memakannya langsung, hanya ada satu hasil, ia akan mati terbakar. Itu tidak akan memperkuatnya ke tingkat penguasa. Jika seseorang ingin mengandalkan sumber daya legendaris untuk menerobos ketuan, ada 2 syarat sumber daya. Salah satunya adalah sumber daya diperkuat, dan yang lainnya adalah sumber daya dan pengguna harus memiliki kekuatan dan atribut yang kompatibel. Namun, justru karena mereka tidak kompatibel maka mutasi Baby Ginseng dapat digunakan. Jika kekuatannya cocok, mutasinya tidak akan mampu menyerap kekuatan Sun Flame Flower. Yang disebut mutan pada dasarnya membiarkan tubuh mereka bersentuhan dengan kekuatan yang tidak cocok dengan mereka. Mereka akan bermutasi dan secara bertahap beradaptasi dengan fisik mereka di lingkungan dan kekuatan yang tidak sesuai. Kekuatan Sun Flame Flower sangat ganas. Bagi Citong, itu adalah kelezatan, tetapi bagi Baby Ginseng, itu adalah tanaman ganas yang memengaruhi aktivitas kehidupan. Itu hanya menyimpan 1% dari kekuatan Sun Flame Flower di tubuhnya, tapi itu menghabiskan banyak usaha. Tubuhnya berada pada batasnya. Jika ingin menyerap kekuatan Sun Flame yang legendaris untuk bermutasi dengan sempurna, mengandalkan mutasi tingkat transenden mungkin tidak cukup. Itu akan sangat berbahaya. Kecuali itu tumbuh ke tingkat totem dan bermutasi dengan Sun Flame Flower yang legendaris. Tapi itu tidak ada artinya, karena pada level totem, ia memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan rasnya sendiri. Meskipun Baby Ginseng saat ini memiliki kesempatan untuk hidup kembali dan tanpa otak dapat menyerap dan secara paksa bermutasi untuk bertaruh, Baby Ginseng masih tidak mau bertindak gegabah. Pertama, itu akan menyia-nyiakan terlalu banyak kekuatan Sun Flame Flower, dan kedua, itu akan menyia-nyiakan kesempatan untuk bangkit kembali. Ia ingin mempelajari secara menyeluruh bagaimana mempertahankan tingkat keberhasilan di atas 100% sebelum bermutasi. Selain itu, mutasi ini harus membangkitkan keterampilan yang berarti bagi kekuatan tempurnya. Mutasi tidak berarti sukses. Misalnya, jika Baby Ginseng bermutasi dan mendapatkan skill Sun Flame melalui Sun Flame Flower, meskipun mutasinya berhasil, hanya ada sedikit peningkatan pada kekuatan tempurnya. Keahlian yang bermutasi pasti berguna untuk itu. Keterampilan ras yang berbeda memiliki peningkatan kekuatan yang berbeda. Tidak setiap saat ia memiliki kesempatan untuk bertaruh pada keterampilan terbaik. Karena ini dan akibat dari kegagalan ini, Baby Ginseng harus menangkap sendiri peluang mutasi ini. Itu tidak bisa menjadi penjudi lagi. Meskipun pada dasarnya masih merupakan pertaruhan, jika melakukan beberapa persiapan selama proses mutasi, itu akan menjadi sedikit kenyamanan psikologis. Pada saat ini,
Baby Ginseng sedang duduk di samping Sun Flame Flower, memikirkan percakapannya dengan Xiyu. Xiyu, sebaiknya mutasi kali ini bisa meningkatkan atributmu di semua aspek. Keuntungan Anda adalah kekuatan hidup Anda sangat besar. Anda bisa mulai dari aspek ini. Potensi hidup yang tak berujung tersembunyi dalam kekuatan hidup. Misalnya, ketika kehendak Tuhan meletus, kekuatan yang jauh melebihi batas diperas dari kekuatan hidup. Dan risiko melakukan ini adalah kekuatan hidup kita akan dikonsumsi terlalu banyak dan kita akan mati muda dengan mudah. Jika Eleven tidak memiliki tubuh emas abadi, dan jika Anda tidak berada dalam tim, dan jika kami tidak memiliki suplemen kehidupan dalam jumlah besar yang memungkinkan Eleven dan yang lainnya pulih dengan cepat setelah meletus, saya pasti menang tidak berani membiarkan Eleven dan yang lainnya sering mengeluarkan potensi hidup mereka. Tapi meski begitu, letusan Eleven, Susu, Daki, dan lainnya hanya terjadi satu persatu. Ini semua adalah mekanisme kehidupan perlindungan diri. Dan keuntungan Anda adalah kemampuan keterampilan sumber kehidupan mungkin sangat tinggi di masa depan. Pemulihan kekuatan hidup akan sangat cepat. Bahkan jika Anda meletus secara tidak benar dan mati, Anda masih bisa hidup kembali. Oleh karena itu, metode pertarungan untuk memeras potensi kehidupan tanpa batas mungkin sangat cocok untukmu. Buah waktu cepat atau lambat akan usang. Selanjutnya, kita harus menemukan, mempelajari, dan memeras potensi kekuatan hidup. Saat ini, Baby Ginseng mampu mempertahankan keunggulan di depan tim berkat Time Fruit. Namun, batas atas peningkatan buah waktu adalah level penguasa. Saat semua orang memasuki level Tuan, buah waktu tidak memiliki keuntungan besar. Meskipun pada saat itu, efek samping dari buah waktu telah dikurangi hingga level terendah karena level bayi ginseng meningkat, sudah tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung di atas level mereka. Pada saat itu, Susu dan Baby Ginseng tidak hanya akan menyerah pada buah waktu, tetapi mereka juga tidak akan menggunakan ini sebagai inti taktis. Maka dari itu, setelah level Overload, Baby Ginseng harus memiliki skill baru yang bisa menggantikan buah waktu dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Hanya dengan cara ini ia dapat mempertahankan keunggulannya. Oleh karena itu, arah mutasi kali ini adalah yang terbaik jika itu adalah keterampilan eksplosif yang dapat mengeluarkan potensi kehidupan. Saya ingin menanam benih api di tubuh saya. Benih api ini dapat meletus dengan energi yang sangat besar dalam bentuk energi kehidupan yang membakar dan potensi saya kapan saja. Membakar kekuatan hidupnya adalah salah satu caranya. Ada cara lain, yaitu membangun hubungan antara kekuatan Sun Flame dan Moonlight Radiation selama proses mutasi. Radiasi cahaya bulan berasal dari sinar bulan, dan sinar bulan berasal dari sinar matahari. Jika itu bisa menyerap sinar matahari pada saat yang sama selama ledakan bulan dan mengubah sinar matahari menjadi radiasi cahaya bulan, kekuatan ledakan bulan bisa lebih besar lagi. Tentu saja, ini juga mungkin untuk meningkatkan kemampuan ledakan bulan di masa depan. Itu bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik adalah tetap membakar kekuatan hidupnya. Lagi pula, setelah meletus dengan potensi kehidupan, kekuatannya sendiri akan meningkat pesat. Kemudian, itu bisa merusak diri sendiri. Itu juga bisa meningkatkan kekuatan penghancuran diri. Meskipun Baby Ginseng mengerti maksud Xiyu, itu masih belum siap secara mental. Lagi pula, harga kegagalan adalah sumber daya yang legendaris. Mati bukanlah apa-apa, tetapi menyia-nyiakan sumber daya akan membuatnya sangat menyedihkan. Lagi pula, itu diberikan oleh Chitong karena niat baik. Selain itu, saat Baby Ginseng memikirkannya, ia menangis. Apa-apaan? Itu adalah tanaman suplemen elemen kayu, dan keterampilannya membakar kehidupan atau menghancurkan diri sendiri. Mungkinkah masih bermain dengan bahagia? Bab 674, Angin Naik, Rubah Surgawi, 1. Setelah memasuki zona terlarang dunia hilang dari perbatasan Donghuang dan menghabiskan 2 hari melewati zona terlarang dan negara gajah surgawi, Xiyu dan yang lainnya akhirnya tiba di negara rubah surgawi. Bangsa rubah surgawi sangat istimewa. Itu adalah satu-satunya negara di antara 11 negara totem di sekitar Donghuang yang tidak memiliki totem terbaik. Adapun negara pohon dewa dan negara gajah dewa di sekitar Donghuang, semua pengontrolnya adalah totem terkemuka. Bahkan penguasa negara totem besar seperti Kerajaan Manusia Naga, Raja Naga Tiran, memiliki batas kekuatan pertempuran yang mendekati tingkat setengah dewa dan memiliki peluang untuk menjadi Raja Totem baru di timur.
Kami di sini ya Euro. Di ruang reruntuhan, Siyu sedang bermeditasi dengan mata tertutup, mempelajari bakat telepatinya. Setelah memakan buah abadi, bakat telepatinya sebenarnya telah mengalami beberapa perubahan. Seiring berjalannya waktu, perubahan ini menjadi semakin jelas. Siyu tidak bisa tidak meluangkan waktu untuk mempelajarinya dengan cermat. Pada saat ini, ketika sedikit getaran terjadi di ruang reruntuhan, Siyu membuka matanya dan mengerti bahwa kucing permata sedang mengetuk pintu, bermaksud memanggil mereka. Siyu berdiri, memakan buah waktu seukuran blueberry, dan memulai transformasi awal. Bangsa rubah surgawi dan bahkan negara-negara totem di sekitarnya mirip dengan zaman kuno Dong Huang. Tidak ada teknologi di sini, dan pakaiannya sebagian besar adalah pakaian kuno. Jika Siyu mengenakan pakaian perang panda modern dan berkeliaran di jalanan, dia pasti akan langsung terekspos. Hehe, Siyu mengenakan jubah abu-abu yang telah dia persiapkan sebelumnya dan memegang tongkat kayu di tangannya. Itu sebenarnya alat untuk menyegel gelombang energi pedang tulang. Saat buah waktu yang dia makan mulai berlaku, rambut Siyu berubah menjadi abu-abu dan perak. Pada saat yang sama, wajahnya dengan cepat menua, menjadi persis sama seperti ketika kekuatan hidupnya tersedot hingga kering setelah menambahkan beberapa keterampilan super. Suara mendesing, jubah abu-abu bergetar, dan Siyu tua berambut abu-abu memancarkan aura senja. Pada saat ini, dia bukan lagi Siyu, tetapi Beastamer jahat yang menjelajahi negara-negara totem, Lin Ying, Old Demon Lin. Nama-nama itu dari panda senior dan kucing permata. Meskipun penampilannya telah menjadi lebih tua, dia masih memiliki aura yang sangat elegan. Jika Lu Bai dan Siyu masih sedikit mirip, maka Old Demon Lin dan Siyu benar-benar berbeda. Apa yang salah? Siyu muncul dari ruang reruntuhan dengan tongkat. Saat ini, dia muncul di sebuah gang di kota kuno. Kucing permata bersembunyi di ruang alternatif dan berkata, kita sudah berada di bangsa rubah surgawi. Sepertinya ini adalah kota bulan dari beberapa bangsa rubah surgawi. Itu salah satu lokasi penetasan yang ditandai di peta yang diberikan oleh Void Mantis. Ada di kota ini. Saya mencari dengan sederhana tetapi tidak dapat menemukannya. Itu harus di tempat rahasia atau sesuatu. Selanjutnya, Anda harus bertanya pada diri sendiri. Oh benar, kota bulan seharusnya menjadi negara kota yang relatif besar di bangsa rubah surgawi. Penguasa tampaknya adalah rubah kecil setingkat tuan. Meskipun tidak terlalu kuat, Anda harus berhati-hati. Jangan menarik dewa rubah. Saya pasti tidak ingin bertarung dengan totem. Singkatnya, saya berbaring. Siyu terdiam sesaat, menunjukkan bahwa dia mengerti. Pada saat yang sama, dia merasa itu sangat merepotkan. Mengapa tempat penetasan kedua Space Beast Egg di kota sebesar itu? Andai saja masih berupa desa kecil seperti Seven Islands. Akan sangat mudah ditemukan, tetapi sisi ini jelas seperti kolam naga atau sarang harimau. Siyu menghela nafas dan berjalan keluar dari jalan yang jauh dan gelap. Seperti seorang pengemis tua, dia memasuki jalan. Di jalanan kota bulan, orang-orang datang dan pergi. Meski merupakan negara totem, negara ini masih didominasi oleh manusia. Bahkan status Beastamers manusia tidak rendah. Tentu saja, ras rubah memiliki status yang lebih tinggi. Sebelum Siyu datang, dia secara alami berhubungan dengan informasi yang cukup. Di bangsa rubah surgawi, komandan tertinggi adalah Dewa Rubah. Dalam keadaan normal, Dewa Rubah tidak muncul di dunia. Orang yang menggantikan Dewa Rubah untuk mengelola negara adalah penjinak binatang betina manusia yang disebut Orang Suci Rubah Surgawi. Mereka diturunkan dari generasi ke generasi dan memiliki kekuatan legendaris. Mereka adalah juru bicara Dewa Rubah. Adapun 7 penguasa di bawah Dewa Rubah, mereka mengelola 7 negara kota terbesar di bangsa rubah surgawi. Saat ini, kota bulan tempat Siyu berada adalah kota rubah Dewa Bulan di bawah Dewa Rubah. Tentu saja, dalam keadaan normal, rubah Dewa Bulan juga tidak menunjukkan wajahnya. Itu hanya penguasa penjaga kota bulan. Di permukaan, Moon City masih dikelola oleh Moonlight Family. Mereka adalah keluarga Beastamer manusia yang berspesialisasi dalam membantu Moon God Fox mengasuh anggota klannya. Status mereka tertinggi di Moon City. Beastamers yang bisa mengontrak Moon God Fox Rache dianggap lebih unggul di Moon City. Dapat dikatakan bahwa di bangsa rubah surgawi, mereka pada dasarnya adalah bos dari ras rubah. Adapun manusia yang melayani ras rubah, mereka nomor 2,
sedangkan ras kehidupan lainnya berperingkat lebih rendah. Bangsa rubah surgawi adalah negara totem dengan status manusia yang lebih tinggi. Karena manfaatnya relatif bagus, terutama ras di bawah ras rubah. Mereka mungkin hidup lebih nyaman daripada di 7 negara. Ini juga alasan mengapa beberapa manusia tidak mau bergabung dengan 7 negara setelah pertempuran totem. Lagi pula, bergabung dengan manusia yang memerintah 7 negara tidak berarti bahwa mereka dapat memiliki status tinggi sebagai manusia. Secara umum, jika Beastamers yang mengkhianati aliansi 7 bangsa ingin bergabung, mereka hanya akan bergabung dengan negara totem seperti itu, bukan negara yang memperlakukan manusia sebagai makanan dan hewan peliharaan manusia. Tentu saja, jika Beastamers cukup kuat dan mencapai level legendaris, tidak peduli negara totem mana yang mereka ikuti, mereka bisa menjadi tamu terhormat seperti makhluk setingkat penguasa. Bergantung pada sistem nasional, status semua ras di negara totem juga berbeda. Alasan mengapa Dong Huang mengatur agar Kuling menjadi mata-mata di negara rubah surgawi adalah karena status manusia biasa di negara rubah surgawi relatif tinggi dan tidak mudah ditemukan. Bab 675, Rubah Surgawi, 2. Jika itu adalah tempat seperti kerajaan manusia naga, meskipun manusia juga berada di bawah ras naga dan di atas segudang ras, itu hanya terbatas pada manusia ras campuran. Jika mereka pergi ke sana untuk memata-matai, tekanannya akan sangat besar. Jika saya tidak pindah ke Dong Huang ketika saya pindah, saya bertanya-tanya apa yang akan terjadi ketika saya pindah ke sini. Setelah Siyu keluar, dia bergumam di dalam hatinya. Pakaiannya juga disiapkan untuk situasi nasional bangsa rubah surgawi. Dia muncul di jalan yang sibuk dan tidak terlalu memperhatikan. Cukup baru bagi Siyu untuk datang ke negara totem untuk pertama kalinya. Saat dia berjalan, dia melihat sekeliling. Di jalanan, terdengar teriakan pedagang dan teriakan. Orang-orang seperti Manisan Houghton yang dikenal Siyu juga berjualan di sini. Dia bahkan melihat orang dewasa membeli barang untuk anak-anak mereka. Dari pemandangan yang berkembang pesat di jalan, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa ini adalah negara totem yang ganas dan kejam yang dijelaskan dalam buku teks. Siyu berpikir sejenak. Ini juga normal. Bagaimanapun, bahkan di era totem sebelum era penjinakan binatang, ada juga totem yang baik dan totem yang jahat. Misalnya, di era totem, beberapa manusia Dong Huang bertahan hidup di bawah perlindungan ras naga dewa. Mereka semua percaya pada naga dewa. Bahkan di Dong Huang saat ini, meskipun manusia adalah penguasa, sebagian besar dari mereka masih percaya pada naga dewa. Menurut catatan sejarah, bangsa rubah surgawi masih baik-baik saja. Itu tidak pernah secara langsung berpartisipasi dalam pertempuran totem dengan Dong Huang. Dewa rubah hanya memeluk sekelompok paha bos besar di mana-mana sepanjang waktu, mencegah bangsa rubah surgawi dari kehancuran. Namun, ini tidak mempengaruhi fakta bahwa bangsa rubah surgawi dan Dong Huang adalah musuh sekarang, karena pada saat ini, pendukung terbesar bangsa rubah surgawi adalah musuh Dong Huang. Teman dari musuh adalah musuh. Papan peringkat surga telah diumumkan, Siyu baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar jalanan tiba-tiba menjadi berisik. Sejumlah besar orang berkumpul menuju dinding. Siyu melihat dan menyerah menerobos kerumunan. Dengan jentikan jarinya, cacing pencuri mimpi bugi yang tak terhitung jumlahnya mulai terbang ke seluruh kota. Segera, Siyu mengerti apa itu peringkat surgawi, dan mempelajari banyak informasi lokal. Saat turnamen dunia dimulai, bangsa rubah langit juga diundang. Namun, selain dari orang suci rubah surgawi, tidak ada penjinak binatang yang kuat di bangsa rubah surgawi, apalagi penjinak binatang yang kuat di bawah usia 30 tahun. Tidak ada Beastamer legendaris di bawah usia 30 tahun di Heavenly Fox Nation. Bahkan ada sangat sedikit level 6. Dan jika seseorang ingin berpartisipasi dalam turnamen dunia dan memiliki kekuatan pertempuran tingkat penguasa, itulah ambang batasnya. Oleh karena itu, jika bangsa rubah surgawi ingin berpartisipasi dalam pertempuran, mereka hanya dapat memilih metode ekstrim, yaitu mundur selangkah dan memilih Beastamer level 5 dan level 6 yang bersedia untuk berpartisipasi. Kandidat yang terpilih memiliki kesempatan untuk dipilih oleh 7 klan Tuan Rubah di bawah Dewa Rubah untuk bertarung dalam kompetisi dunia sebagai kontraktor sementara. Kontrak di atas level mereka. Pada saat itu pasti terutama ras Rubah Tuan. Adapun Beastamers manusia itu, jika mereka ingin membuat kontrak di atas level mereka,
mereka pasti harus membayar harga yang mahal, seperti yang dialami Siyu sebelumnya oleh Beastamers dari Divine Tree Nation. Namun, dari ingatan mimpi orang-orang di sini, Beastamers muda dari Heavenly Fox Nation sepertinya tidak ditolak. Sebagian besar dari mereka bersedia mengorbankan diri mereka sendiri dan mengontrak ras rubah tuan dengan harga yang sangat mahal untuk bertarung di kompetisi dunia, seolah-olah ini adalah kehormatan tertinggi. Siyu juga menemukan hal yang menarik. Di 7 negara, orang menyebut kompetisi yang diselenggarakan oleh Pohon Dunia sebagai kompetisi dunia, dan di negara Totem, lebih banyak orang yang menyebutnya pertempuran negara. Itu adalah kesempatan bagi negara mereka untuk bangkit. Kekuatan iman sangat kuat. Siyu tidak menganggapnya aneh. Jika manusia ini tidak bisa memberi dewa rubah dari bangsa rubah surgawi dengan kekuatan iman yang sangat besar, mustahil bagi mereka untuk memiliki status setinggi itu. Nona Yue memang ada di papan peringkat surga. Ya, itu benar-benar tidak terduga. Lagi pula, dia adalah kebanggaan kota bulan kita. Lord Yue belum mencari kontraktor selama hampir 20 tahun. Aku ingin tahu apakah Nona Yue bisa dipilih oleh Lord Moon. Di jalan, ada kebingungan diskusi. Diskusi tentang Beastaming tidak rendah di Dong Huang. Bahkan orang biasa pun ikut serta dalam diskusi tersebut dengan penuh semangat. Namun, bukan ini yang dipedulikan Siyu. Menurut pendapatnya, apalagi orang yang mengontrak tuan di atas levelnya jika bukan umpan meriam. Kecuali jika rubah dewa bulan itu memiliki kekuatan penguasa kelas atas yang tidak kalah dengan naga skala hijau. Tetapi bahkan di kota Istana Naga, tidak ada banyak penguasa kelas atas, apalagi bangsa rubah langit. Siyu memegang tongkatnya dan terus mencari altar penetasan. Tak lama kemudian, Siyu menggunakan metode serupa untuk membiarkan bugi terbang ke berbagai tempat di kota bulan melalui Dream Stealing Womb untuk mengumpulkan informasi dan menentukan di mana Starry Sky Altar berada. Apa kamu yakin? Di ruang alternatif, kucing permata bergumam. Siyu berpikir dalam hati, aku telah mengumpulkan ingatan banyak orang dan bahkan membiarkan bugi menyusup ke City Lord Manor dari keluarga Monsin. Seharusnya tidak salah. Kucing permata itu terkejut. Efisiensimu cukup cepat. Rasanya bahkan jika datang untuk menyelidiki, itu belum tentu lebih cepat dan lebih stabil daripada Siyu. Siyu terkekeh dan berpikir dalam hati, bukankah ini semua berkat keterampilan mencuri dan hantu bugi? Kombinasi ilusi hantu dan pencurian mimpi tingkat maksimal membuat Siyu lebih cocok daripada kebanyakan Beastamer untuk menjadi mata-mata yang mencuri informasi. Siyu merasa bahwa dia dan bugi setidaknya harus mendapat tempat di Biro Intelijen Biro ke-10. Tentu saja, keberanian Siyu saat ini juga terkait dengan kekuatan keseluruhan bangsa rubah langit dan kota bulan yang terlalu buruk. Tidak ada legenda di seluruh kota, hanya seorang penguasa. Bugi sendiri bisa melawan seluruh kota dan mencuri sesuka hati. Bab 676, Rubah Surgawi 3. Jika itu adalah target lain, Siyu pasti tidak akan berani seberani itu. Misalnya, di tim pertukaran Shen Feng saat itu, Siyu pasti tidak akan berani membiarkan bugi menyerbu mimpi Dr. Aki untuk mencari ilmu mekanik. Setelah Beastamers mencapai level legenda, mereka memiliki terlalu banyak metode. Selain penguatan menjinakkan binatang, ada juga teknik eterealisasi, manipulasi ruang, dan penyegelan. Beberapa legend Beastamers bahkan mengetahui instant transmission, soul out of body, dan spirit deterrence. Mereka sudah menjadi bentuk kehidupan di tingkat lain. Meskipun legenda Hua Xiajin hanya memiliki beberapa penguasa, itu bukanlah representasi akurat dari kekuatannya. Dalam pertempuran hidup dan mati yang nyata, legenda memiliki keunggulan besar dibandingkan non-legenda, terutama legenda yang berpengalaman. Kucing permata berkata, jadi, bagaimana situasinya? Siyu berkata, ini tergantung pada sejarah penguasa kota bulan, rubah dewa bulan. Awalnya rubah putih biasa, itu tidak memiliki banyak kehadiran di ras rubah bangsa rubah surgawi. Namun, suatu hari, secara tidak sengaja menemukan sebuah altar. Tidak ada yang istimewa tentang altar pada awalnya, tetapi rubah ini tidur di sana, bersandar padanya. Siapa yang tahu bahwa di malam hari, kekuatan cahaya bintang sangat kaya di mana altar itu berada. Selain itu, secara kebetulan, rubah putih ini ada di sana untuk fenomena astronomi khusus. Beruntung langsung bermutasi dan menjadi rubah bintang. Namun, ini hanya kecelakaan. Selain ketika ada fenomena khusus,
ini hanyalah sebuah altar biasa. Namun, rubah bintang yang bermutasi masih berpikir bahwa altar ini menyembunyikan rahasia besar. Namun, ini hanya kecelakaan. Selain ketika ada fenomena khusus, ini hanyalah sebuah altar biasa. Namun, Celestial Fox yang bermutasi masih berpikir bahwa altar ini menyembunyikan rahasia besar. Dalam 100 tahun terakhir, untuk mempelajari altar, rubah Dewa Bulan telah mengundang berbagai orang yang cakap untuk memecahkannya bersama lebih dari sekali. Ia bahkan mengundang Dewa Rubah untuk mempelajarinya. Namun, tidak ada hasil. Kurasa altar yang membuat Moon God Fox bermutasi adalah altar yang ditinggalkan oleh Space Emperor untuk menetaskan Space Beast Egg. Tentu saja, mutasi rubah Dewa Bulan murni kebetulan, seperti kucing buta yang menabrak tikus mati. Kontribusi altar memang ada, tapi tidak besar. Ini terutama karena fenomena khusus. Altar paling banyak adalah koordinat yang paling cocok untuk menyerap kekuatan cahaya bintang itu, jadi sepertinya altar yang bertanggung jawab. Kucing permata berkata, penyelidikannya sangat bagus, tetapi lain kali ubah metafora, kucing buta, Anda menjadi sesuatu yang lain. Selain itu, jika itu benar-benar seperti yang kamu selidiki, maksudmu kita harus pergi ke habitat rubah Dewa Bulan dan berjuang untuk altar. Siyu berpikir keras dan berkata, jika rubah Dewa Bulan menjaga rumahnya, ini satu-satunya cara. Hal yang paling menyusahkan adalah telur hewan peliharaan membutuhkan 1 hingga 2 hari untuk menyerap cahaya bintang. Guru Ying, apakah Anda memiliki cara untuk langsung membunuhnya tanpa ada yang menyadarinya? Bertarung secara langsung akan menarik perhatian dunia luar dan dengan mudah menarik Dewa Rubah, bukan? Kucing permata, bagaimana mungkin? Kata kucing permata, aku tidak bisa membunuhnya secara instan, kamu melakukannya sendiri. Tidak bisa, habitatnya ada di kota ini. Mustahil untuk menghancurkan lapisan penghalang tanpa ada yang menyadarinya. Itu pasti akan menarik perhatian banyak orang, kata kucing permata itu dengan marah. Selain itu, hanya karena itu adalah negara totem bukan berarti itu adalah tempat terpencil. Siapa tahu mereka punya metode komunikasi jarak jauh. Siyu, lupakan, tunggu, selama kita cukup gesit dan biarkan Bugi mewujudkan Moon God Fox Phantom untuk menipu orang-orang di luar dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, katakan saja itu sedang menguji beberapa keterampilan. Kata Siyu. Kucing permata itu berkata, apakah kamu ingin bertaruh untuk itu? Hanya ada satu kesempatan. Selain itu, jika rubah Dewa Bulan dan Dewa Rubah memiliki hubungan mental, Dewa Rubah juga akan merasakannya setelah mati. Bukankah ini akan berakhir? Secara umum, ada hubungan kepercayaan yang erat antara totem dan penguasa negara totem. Jika itu mengeluarkan Dewa Rubah dan mengganggu penetasan telur hewan peliharaan, kecuali kita membunuh Dewa Rubah, mustahil untuk berhasil menetas. Petik 2. Siyu seperti hiu kecil yang kehilangan mimpinya. Kalau begitu pancing Moon God Fox keluar selama 2 hari, kata Siyu. Kota bulan cukup jauh dari kota Dewa Rubah dan lokasi alam mistik legendaris. Adapun Dewa Rubah, itu seharusnya berada di kota Dewa Rubah atau alam mistik legendaris saat ini. Selama kita tidak menimbulkan keributan besar, itu tidak akan menarik perhatiannya. Lagi pula, bukan berarti rubah Dewa Bulan akan menghubungi Dewa Rubah untuk setiap hal kecil yang terjadi. Bagaimana, bisakah kita menggunakan dunia mistik? Kucing permata tertegun. Apa maksudmu? Siyu berkata, gunakan kekuatan ruang untuk membuka ruang alam mistik kecil di dekatnya. Kami akan menggunakan buah energi yang dibuat oleh baby ginseng yang dipenuhi dengan aroma bulan, untuk menarik ras rubah Dewa Bulan dan membiarkan rubah Dewa Bulan terobsesi untuk memecahkan alam mistik dan tidak memperhatikan kampung halamannya. Petik 2. Jika ingin pergi, tutup. Kucing permata menyeringai dan berkata, pasti akan ada mekanisme di habitat tingkat tuan biasa. Jenis yang bisa dirasakan saat seseorang masuk. Mungkin keluarga cahaya bulan itu juga akan menjaga di luar altar. Selain itu, bagaimana jika persepsi spasial Dewa Rubah cukup bagus dan aku merasakan ketika aku membuka ruang? Keributan ini jauh lebih besar daripada transmisi instan. Selain itu, patung-patungnya ada di mana-mana di bangsa rubah surgawi. Jangan remehkan patung-patung ini. Bab 677, Rubah Surgawi, 4. Siyu memutar matanya dan berkata, ada hubungan spiritual dengan Dewa Rubah Totem, dan ada mekanisme karena kita berada di wilayahnya.
Anda telah memblokir semua opsi, mari berhenti terlalu peduli. Mari kita lakukan secara langsung. Kamu terlalu berhati-hati. Ketika saatnya tiba, semuanya akan selalu berhasil. Ketika saya mengerjakan arkeologi, hal itu terlintas di kepala saya dan saya tidak pernah mempertimbangkan risikonya. Brengsek. Kucing permata bergumam. Rasanya juga cukup merepotkan untuk berpikir terlalu banyak. Mungkin Dewa Rubah tidak sebebas itu. Saat mereka selesai berkomunikasi, aura menakutkan tiba-tiba datang dari inti kota bulan. Sebuah pencegahan yang melesat berputar-putar di langit, merobek tanda bulan besar di sana. Di Moon City, sebagian besar Beastamers dan Rubah tiba-tiba melihat ke atas, karena itu adalah tanah suci penguasa Rubah Dewa Bulan. Saat angin dan awan berubah, seekor rubah besar dengan panjang lebih dari 10 meter dengan rambut emas terang dan cahaya bintang yang berlama-lama di sekitarnya menginjak udara dan membubung ke langit, meninggalkan kota bulan. Tuan Dewa Bulan, melihat rubah besar ini muncul, banyak manusia dan Beastamers di Moon City membungkuk. Kurang dari nama lebih besar dari rubah Dewa Bulan. Atribut, ringan. Race level, penguasa tingkat menengah. Level pertumbuhan, Tuan. Poin energi, 61.110.000. Siyu tertegun sejenak. Dia melihat rubah Dewa Bulan yang semakin jauh dan merenung sejenak. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, Moon God Fox, sepertinya telah meninggalkan kampung halamannya. Lihat, semuanya akan berhasil ketika saatnya tiba. Rubah Dewa Bulan pergi sendiri. Siyu berpikir dalam hati, tidak ada yang menjaga rumahnya sekarang. Guru Ying, apakah Anda yakin kita bisa menyelinap ke altar tanpa menimbulkan keributan? Kucing permata itu juga terdiam sesaat sebelum berkata, ayo kita coba. Pada saat yang sama, kota bulan, kediaman penguasa kota. Di sebuah aula, seorang pria parubaya dengan setelan kuno dengan simbol sinar bulan sedang mondar-mandir. Segera, seorang wanita cantik dengan pakaian yang sama memasuki aula. Ketika dia melihat pria parubaya itu, dia membungkuk sedikit dan berkata, ayah, kamu mencari saya. Yue, kamu baru saja melihat Tuan Bulan meninggalkan kota, kan? Penjinak binatang jenius dari keluarga cahaya bulan, Yue, mengangguk dan berkata, ayah, apakah sesuatu terjadi? Kepala keluarga Moonlight berkata, Lord Moonmaster berkata bahwa ada masalah dengan dunia mistik yang turun di selatan. Untuk memperjuangkan kepemilikan alam mistik, faksi lain memasuki bangsa rubah langit. Saat ini, dunia mistik reruntuhan tampaknya berada dalam tahap konfrontasi. Lord Moonmaster dipanggil oleh Lord Fox God untuk membantu. Siapa ini? Ekspresi Yue berubah. Aku tidak yakin. Namun, dengan hadirnya Lord Fox God dan Holy Maiden, seharusnya tidak ada masalah. Kepala keluarga Moonlight berkata, Yue, sebelum Tuan Yue pergi, dia berkata bahwa kamu dapat memasuki tanah suci untuk berkultivasi dalam sehari. Ini berarti Tuan Yue seharusnya memilihmu. Betulkah? Ekspresi Yue mengungkapkan kegembiraan. Yang disebut tanah suci adalah habitat rubah Dewa Bulan. Energi cahaya bulan di sana kaya, dan fluktuasi spasialnya kuat. Tidak hanya cocok untuk pertumbuhan ras rubah, tetapi juga sangat cocok untuk meditasi. Jika dia bisa pergi ke sana untuk berkultivasi, kekuatannya pasti akan meningkat. Ya, ini kesempatan langka. Tuan keluarga Moonlight juga berkata dengan ekspresi bersemangat, ini adalah tanda yang ditinggalkan oleh Dewi Bulan yang memungkinkanmu masuk ke tanah suci. Siyu sangat tinggi sekarang. Meskipun guru kucing permata selalu terlihat sangat enggan sebelum melakukan sesuatu dan terlihat sangat sulit, setiap kali dia melakukannya, semuanya tampak sangat lancar pada akhirnya. Dengan bantuan kucing permata, mereka berhasil memasuki tanah suci tempat tinggal rubah Dewa Bulan. Meskipun ada lapisan penghalang dan batasan di luar tanah suci, di bawah pencapaian ruang yang kuat dari guru kucing, itu seperti mengambil kunci. Mereka masuk dengan sangat lancar. Setelah masuk, kucing permata sudah bersimbah keringat. Itu menyeka keringatnya dengan cakarnya dan berkata, untungnya, kontrol spasial saya tidak kekurangan pelatihan. Kalau tidak, itu akan sedikit sulit. Petik 2. Ini dia. Pada saat yang sama, Siyu telah tiba di altar paling mencolok di tanah suci. Inilah, identik dengan Starry Sky Altar di pedesaan Seven Islands. Siyu dengan cepat mengeluarkan Space Beast Egg. Setelah menyerap kekuatan cahaya bintang di sini, progres penetasan adalah 2 dari 4.
Selatan bangsa rubah surgawi. Di luar alam mistik legendaris yang telah turun belum lama ini. Legend Kedan yang lainnya, yang telah tiba dan menyusup ke sekitarnya, telah melakukan kontak dengan Kuling. Mereka juga belajar sesuatu dari Kuling, yang saat ini berada di antara pengawal rubah langit. Mereka hanya merasa itu sangat merepotkan, terutama Legend Ke sendiri. Dia tidak menyangka bahwa selain Dong Huang, ada juga orang yang mengincar reruntuhan binatang pemakan besi ini. Yang paling mengejutkan Legend Ke adalah bahwa pemimpin faksi lain yang memimpin negosiasi dengan bangsa rubah surgawi sebenarnya adalah pengontrol grup keuangan ke Yuan Kepulauan 7. Dong Huang, kota Istana Naga, dan 7 pulau mencari untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan penjinak hewan legendaris dari 7 pulau yang menggunakan kekuatan Yun'an untuk melakukan percobaan biologis. Mengapa mereka peduli dengan kehancuran ini? Mungkinkah kehancuran ini tidak hanya terkait dengan binatang pemakan besi, tapi juga Yun'an? Bab 678, Siyu vs Dewa Rubah. Tanah Suci Rubah Dewa Bulan. Pada saat ini, telur hewan peliharaan di Starry Sky Altar menyerap cahaya keemasan yang redup. Di bawah iluminasi cahaya keemasan redup, telur hewan peliharaan bergaris putih dan ungu terus memancarkan lingkaran cahaya. Siyu ingat bahwa terakhir kali dia berada di 7 pulau, cahaya bintang yang menghubungkan altar dengan langit berbintang tampak berwarna putih. Dan kali ini, itu berubah menjadi emas pucat. Apa ilmu di balik ini? Baik Siyu dan kucing permata sangat penasaran. Sayangnya, mereka tidak memiliki banyak penelitian tentang kekuatan langit berbintang. Bahkan Susu, yang menguasai keterampilan Star Sea, tidak dapat menganalisis apa yang terjadi dengan cahaya bintang ini. Lupakan saja, aku hanya akan mengikuti warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Luar Angkasa. Siyu menyerah untuk meneliti. Daripada membuang-buang waktu untuk ini, lebih baik terus meneliti telepati. Dalam 2 bulan kultivasi pahit di Icefield City, peningkatan fisik bukanlah yang paling dipedulikan Siyu dalam 2 bulan terakhir. Yang paling membuatnya khawatir adalah perubahan lain di tubuhnya setelah dia memakan buah abadi, yang meningkatkan kekuatan jiwanya. Setelah kekuatan jiwanya meningkat, dia merasa bakat telepatinya lebih berguna. Menggunakan deskripsi baby ginseng dan Ling, itu hanya percakapan biasa ketika Siyu menggunakan telepati untuk berbicara dengan mereka sebelumnya. Namun, baru-baru ini, Siyu menggunakan telepati untuk berbicara dengan mereka. Seolah-olah kekuatan hati bisa menyentuh hati mereka seperti tangan tak terlihat. Seolah-olah kekuatan spiritual Siyu telah terwujud. Penemuan ini mengejutkan Siyu. Saat ini, di dunia, rekor tertinggi untuk Beastamers dengan karunia telepati adalah level 8. Catatan mengenai telepati level 7 dan telepati level 8 setelah level 6 cukup lengkap. Mereka hanya memperluas jangkauan telepati mereka. Tidak ada perubahan khusus lainnya. Situasi seperti yang dirasakan hewan peliharaan Siyu tidak ada sama sekali. Siyu mencoba menggunakan mekanik Tyrant Dragon dan Duckbill Beast lagi. Sayangnya, mereka tidak mengalami perasaan yang sama seperti baby ginseng dan yang lainnya. Ini membuat Siyu yakin bahwa hanya 6 hewan peliharaan yang telah dikontraknya yang dapat merasakan perubahan dalam bakat telepatinya. Spesialisasi ini seperti Beastamer dengan bakat penguatan elemen api. Kekuatan penguatan hanya bisa ditambahkan ke hewan peliharaan yang dikontraknya. Setelah kekuatan jiwa diperkuat, itu memungkinkan bakat telepati mengalami beberapa perubahan khusus. Tentu saja, peningkatan ini mungkin bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh penguatan umpan balik hewan peliharaan sederhana. Jika tidak, spirit medium Beastamer yang telah mengontrak banyak undead akan lama mengetahui perubahan ini. Jelas, penguatan kekuatan jiwa Siyu oleh buah abadi sangat besar. Tepat setelah itu, kekuatan jiwa yang diperkuat dan telepati menghasilkan beberapa perubahan yang tidak diketahui. Bagi Siyu, hal baru ini benar-benar layak untuk dijelajahi. Bagaimanapun, dia bebas sambil menunggu waktu cooldown dan penetasan telur hewan peliharaan. Siyu duduk di tanah suci rubah Dewa Bulan dan bermeditasi, imajinasinya menjadi liar. Kita bisa mencoba mengembangkan bakat telepati. Bakat fusion biasa hanya bisa menyatu dengan satu hewan peliharaan. Bakat telepati biasa hanya dapat berbicara dengan kehidupan, tetapi bakat penggabungan Kaisar Wu dapat menyatu dengan banyak hewan peliharaan. Adapun para arkeolog dari Biro 11, mereka tidak hanya dapat berbicara dengan makhluk hidup, tetapi mereka juga dapat mendengarkan suara dari segala sesuatu.
Setiap bakat menjinakkan binatang jelas tidak sesederhana kelihatannya. Karena individunya berbeda, saat Beastamer berkembang lebih dalam, mungkin untuk mengembangkan metode penggunaan baru atau bahkan bermutasi. Saya memakan sumber daya mythical, dan setelah saya mati, saya bahkan bisa menjadi undead tingkat totem. Lalu, tidak mungkin aku tidak berubah sama sekali ketika aku masih hidup. Buah abadi perlahan-lahan memperkuat kekuatan jiwaku, dan penguatan seperti itu jelas menyebabkan beberapa mutasi pada bakat telepatiku. Menurut deskripsi baby ginseng dan yang lainnya, itu adalah percakapan biasa sebelumnya, tapi sekarang, sepertinya aku menggunakan kedua tangan dan mulut. Rasanya nyata. Hanya dari uraian ini, Siyu memiliki banyak pemikiran. Saat ini, selain hewan peliharaan yang dikontraknya, hewan peliharaan lain seperti Tyrant Dragon dan Duckbill Beast tidak dapat merasakan perasaan ini. Tapi, ketika dia mengembangkan telepati, mungkinkah mereka dan bahkan hewan peliharaan yang dikontrak oleh orang lain mengalaminya? Secara umum, telepati tidak wajib. Hanya ketika hidup seseorang membuka pikiran mereka, mereka dapat berkomunikasi. Misalnya, ketika beberapa Beastamers melawan Beastamers dengan bakat telepati, tidak peduli lawan apa yang mereka lawan, mereka akan menyegel hewan peliharaan mereka dan pikiran mereka sendiri untuk menghindari gangguan eksternal. Mereka hanya mempertahankan hak untuk berkomunikasi secara telepati dengan hewan peliharaan mereka dan berusaha untuk berkonsentrasi maksimal. Oleh karena itu, Siyu bertanya-tanya apakah mungkin telepatinya mengabaikan segel mental pihak lain dan dengan paksa memasuki ruang komunikasi untuk menerapkan pikirannya ke pihak lain. Itu bahkan bisa meniru telepati Beastamer dari hewan peliharaan pihak lain dan memberikan perintah fatal yang salah kepada hewan peliharaan itu. Jika ini bisa dilakukan, Siyu merasa itu akan sangat mengganggu. Dalam pertempuran tingkat tinggi, sekejap linglung hampir berakibat fatal. Tentu saja, Siyu merasa bahwa metode pertempuran, omong kosong kotor, semacam ini tidak ada artinya. Itu sama sekali tidak cocok dengan gaya tampannya. Dia masih bertanya-tanya apakah ada cara lain untuk melatih telepati menjadi bakat bertarung selain dari metode ini. Bab 679, Siyu vs Dewa Rubah 2. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada Beastamer dengan bakat telepati yang terlalu kuat. Itu karena bakat telepati tidak memiliki banyak pencapaian dalam arah pertempuran. Jika dia bisa lebih mengembangkan fungsi bakat telepati dalam pertempuran, Siyu merasa kekuatan tempurnya masih bisa naik level lagi. Alur pemikirannya juga sangat sederhana. Sebagian besar bakat yang memperkuat kekuatan hewan peliharaan dengan mengonsumsi kekuatan Beastamers. Karena itu, banyak Beastamers akan menjadi sangat lemah setelah pertempuran. Selama proses penguatan ini, ada koneksi, khusus antara Beastamers dan pet. Jika Siyu ingin menggunakan telepati untuk memperkuat peliharaannya, dia pasti harus membangun koneksi ini. Koneksi ini lebih dekat ke koneksi terwujud. Jika sebelumnya, telepati yang hanya bisa digunakan sebagai kemampuan percakapan biasa, pasti tidak akan bisa mencapai koneksi yang dalam. Namun, sekarang telepati telah bermutasi, Siyu merasa bahwa dia dapat mencobanya. Namun, dia telah bereksperimen untuk waktu yang lama. Saat ini, tidak ada efek yang baik. Dan karena itu bukan sesuatu yang penting, dia tidak menyusahkan Ling untuk memulai proyek penelitian sendirian. Lagi pula, Ling cukup sibuk saat ini. Setiap proyek itu penting. Saat ini, Ling sedang mencoba mempelajari paduan keterampilan dan prasasti baru. Dalam penelitian Ling, baju besi dari 9 Li Battle Beast terkait erat dengan struktur tubuh di dalam tubuhnya. Dengan memakan logam yang berbeda dan mengukir pola khusus pada baju besi, itu bisa menggabungkan logam yang dimakannya untuk mengubah struktur tubuh binatang pertempuran 9 Li dan membiarkannya menyelesaikan evolusinya. Evolusi binatang pertempuran 9 Li untuk prasasti pertama dan prasasti kedua bergantung pada ini. Bahkan binatang pemakan besi Dewa Iblis mengandalkan mekanisme ini. Oleh karena itu, Ling telah menggunakan mekanisme ras ini untuk membuat makanan paduan khusus sesuai dengan teknologi superalloy. Ia berencana untuk bekerja sama dengan metode prasasti untuk mengubah kompatibilitas Eleven dengan skill superalloy. Prasasti ke-10. Karena orang-orang kuno dapat mengembangkan 9 jalur evolusi prasasti dan mengetahui jalur evolusi binatang pemakan besi tanpa syarat penelitian ilmiah, Ling percaya bahwa ia juga dapat melakukannya. Siyu membiarkan Ling mempelajarinya. Adapun pengembangan telepati,
sebelum Ling sibuk, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menjelajah secara membabi buta. Karena telepati bermutasi melalui penguatan jiwa. Mungkin aku bisa memperkuat hewan peliharaanku melalui metode tubuh roh. Apa metode penguatan yang paling umum untuk tubuh spiritual? Jelas, kepemilikan. Jika saya dapat menggunakan kekuatan jiwa saya sebagai cangkang, telepati saya sebagai jembatan, dan energi mental dan fisik saya sebagai energi, saya dapat memadatkan pengganti dan memiliki hewan peliharaan saya. Mungkin kekuatan peliharaanku juga bisa diperkuat. Kurasa tidak ada bakat menjinakkan binatang seperti itu, kan? Padatkan energi tubuh Anda dan ubah menjadi tubuh energi murni, yang merupakan versi diri Anda yang menyusut. Miliki hewan peliharaan Anda dan biarkan diri Anda menjadi satu dengan hewan peliharaan Anda. Lalu inilah masalahnya. Apa yang harus saya lakukan? Si Yu bergumam. Dia tidak bisa memobilisasi jiwa, roh, dan energi fisiknya, apalagi memadatkan jiwa yang baru lahir. Tapi menurut apa yang dia ketahui, Beastamers berdarah campuran bisa mengerahkan kekuatan luar biasa. Misalnya, beberapa Beastamer berdarah campuran dapat membangkitkan penangkal mental setelah mencapai level legendaris. Beberapa Beastamers dengan darah campuran bahkan bisa mencoba membiarkan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka setelah mencapai level legendaris. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Beastamers manusia berdarah murni. Mungkinkah dia benar-benar harus berhenti menjadi manusia untuk bermain game dengan bahagia? Tidak. Sekarang, si Yu punya ide baru setiap hari. Hari ini, dia bahkan ingin memadatkan Nas Chen Soul. Kultivasi abadi menjinakkan binatang. Berhenti bermimpi. Saat si Yu asyik dengan fantasi dan eksperimennya, satu hari berlalu dalam sekejap mata. Sebelum Space Beast Egg saat ini selesai menyerap energi, kucing permata menendang si Yu bangun dan berkata, berhentilah bermimpi. Penghalang telah dibuka. Seseorang masuk. Cek. Si Yu tiba-tiba terbangun dan berkata, mengapa rubah Dewa Bulan kembali begitu cepat? Dia melihat telur itu sekilas dan menghela napas lega. Tapi itu bukan masalah besar. Sebentar lagi telurnya akan habis terserap. Kali ini, bahkan jika Dewa Rubah datang, kita harus bertahan. Sekarang, cahaya telur perlahan meredup. Menurut pengalaman sebelumnya, itu akan memakan waktu kurang dari setengah jam. Jangan khawatir, ini bukan Moon God Fox. Tampaknya menjadi manusia. Itu tidak terlalu kuat. Kamu selesaikan sendiri, ha. Saat suara mengantuk kucing permata itu turun, kekuatan spasial di sekitarnya berfluktuasi. Seorang wanita dengan pakaian kuno putih dan Star Moon Fox tingkat raja diteleportasi ke tanah suci rubah Dewa Bulan dan tidak jauh dari si Yu dan yang lainnya. Pada saat ini, saat mereka turun, putri tertua kota bulan, Yue, dipenuhi dengan kegembiraan. Di sampingnya, Star Moon Fox juga dipenuhi dengan kegembiraan. Lagi pula, terlalu jarang memasuki tanah suci untuk berkultivasi. Namun, ekspresi mereka tiba-tiba menegang. Mereka melihat si Yu, yang menyamar sebagai orang tua dengan aura menyeramkan, duduk di samping altar rubah Dewa Bulan dan menatap mereka dengan mata kosong. Siapa kamu? Yue langsung kaget saat melihat si Yu. Seharusnya tidak ada orang lain di tanah suci Tuan Bulan. Dia telah dipilih oleh rubah Dewa Bulan untuk berkultivasi, tetapi dia belum pernah mendengar ada orang lain yang berada di sini. Kurang dari nama lebih besar dari rubah bulan bintang. Atribut, ringan. Raja level, Raja tingkat tinggi. Bab 680, si Yu vs Dewa Rubah 3. Tingkat pertumbuhan, tingkat Raja. Poin energi, 1.660.000. Ketika si Yu melihat pihak lain, dia langsung menentukan identitasnya. Dia dan Bugi telah menyelidiki banyak kenangan dan sekilas mengenalinya sebagai putri tertua Moon City. Dia juga satu-satunya Beastamer di Moon City yang telah mencapai level 6 di bawah usia 30 tahun. Itu sedikit lemah. Belum lagi membandingkannya dengan Beastamers di 100 teratas urutan Dong Huang, bahkan dibandingkan dengan orang-orang di Liga Nasional, gadis ini tidak kuat. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh si Yu, para penjinak binatang elit dari bangsa rubah surgawi pada dasarnya hanya mengembangkan kekuatan ruang dan lingkungan. Skala mereka tidak lebih besar. Mereka hanya mengontrak satu rubah dalam hidup mereka dan tidak mengontrak hewan peliharaan kedua. Dari perspektif tertentu, mereka juga berdedikasi. Namun, ini juga normal. Ras rubah adalah yang tertinggi di bangsa rubah surgawi.
Bagaimana mungkin mereka membiarkan pemetik kotoran melayani rubah lain pada saat yang sama? Jie, karena kamu telah menemukan kami, tetaplah. Suara serak Siyu terdengar. Di bawah ekspresi panik pihak lain, kabut abu-abu muncul di atas mereka. Dalam kabut abu-abu, mata biru tua menyala. Disertai dengan pencegahan yang menakutkan, roh macan besar yang memancarkan aura jahat muncul. Tingkat penguasa, roh harimau bermata es. Pada saat ini, kucing permata tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh di samping ruang alternatif. Pria ini bahkan kecanduan cosplay sekarang. Ada apa dengan tawa itu? Melihat cosplay necromancer jahat ini, ia memutuskan untuk memberikan nilai penuh. Jangan bunuh mereka. Status sosial mereka tidak rendah. Telusuri jiwa mereka terlebih dahulu dan lihat apakah ada informasi berharga. Siyu memberi perintah pada Citong di dalam hatinya. Roh harimau dikendalikan oleh pedang tulang dikendalikan oleh Citong, dan Citong dikendalikan olehnya. Lapisan boneka bersarang ini membuat Siyu merasa itu cukup merepotkan. Citong, bukankah ini hanya mencari ingatan mereka? Apa yang dimaksud orang ini ketika dia mengubahnya menjadi pencarian jiwa? Dengan pengalaman sutradara dalam syuting beberapa film, Citong juga memberi Siyu nilai penuh. Lain kali legenda Mu Huiyin mulai syuting, itu akan mengundang Siyu menjadi penjahatnya. Orang yang datang hanyalah seekor ayam lemah. Siyu dan kucing permata tidak keberatan, tapi si jenius kecil dari kota bulan dan rubah bintang bulan ini sangat ketakutan. Undead tingkat penguasa, medium roh tingkat legenda. Mereka dalam masalah. Kota bulan, tanah suci penguasa bulan, penyerbu telah muncul. Sayangnya, sudah terlambat. Di bawah pencegahan sempurna dari tingkat tuan, kesadaran manusia dan rubah sudah diambang pingsan. Krisis besar melekat di tubuh mereka. Namun, saat Yue dan Star Moon Fox berpikir bahwa mereka akan mati, tiba-tiba, di tengah kota bulan, sebuah patung rubah besar tiba-tiba menyala dan juga meletus dengan kekuatan yang sangat besar. Berdengung. Kekuatan ini langsung bekerja pada Yue dan Star Moon Fox. Kekuatan yang kuat bahkan lebih kuat dari roh harimau bermata es. Dalam sekejap, itu menerbangkan Ice Eye Tiger Spirit. Pada saat ini, ekspresi Siyu dan kucing permata tersembunyi tiba-tiba berubah. Mereka merasakan kekuatan tingkat penguasa. Kekuatan ini bahkan lebih kuat daripada harimau putih bermata es dan bahkan kura-kura gunung saat mereka masih hidup. Adapun Star Moon Fox dan Yue, yang telah diselamatkan oleh kekuatan misterius, wajah mereka pucat dan bermandikan keringat. Star Moon Fox-nya mengeluarkan tangisan yang menyedihkan.